الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Siprus, dari kulit, dari pelepah kurma, dari tulang, dari kayu. Sementara kitab tuh kayak gini yang kita pahami. Belum ada lagi. Ini adalah sesuatu menunjukkan masih jauh. Ada jarak waktu sehingga baru terwujud yang macam ini. Sementara di masa Nabi Muhammad itu, ya, kulit-kulit yang udah disama, ditulisin, kemudian digulung, kemudian pelepah kurma yang udah dikeringkan, kemudian diolah, lalu ditulis di situ, kemudian papan-papan kayu-kayu dikumpul, diikat-ikat loh, diikat-ikat, masih terikat-ikat, masuk ke dalam gudang. Jadi khayalan untuk menuju kepada sebuah bentuk Alkitab itu masih jauh. Makanya pembahasannya adalah dzalika. Tetapi setelah Alkitab ini wujud, kenapa nggak dirubah dengan hadza? Ya nggak bisa. Karena ini diawali, Al-Baqarah ini diawali sebagai awal daripada surat setelah Al-Fatihah. Ini juga menunjukkan Alkitab ini pada hakikatnya juga masih jauh, ya, daripada peleburan manusia kepada Alkitab. Masih jauh di hati mereka, dalam amalan mereka, dalam kehidupan mereka. Mereka masih bertanya-tanya, mal kitab, apa itu kitab? Oleh karena itu diisyaratkan dengan kalimat dzalik, kata tunjuk jauh. Baik. Dzalikal kitab, yang dimaksud adalah Al-Qur'an, ya, bukan yang lain-lain. Sebab apa? Ada la raiba fi. Seluruh kitab yang lain ada raib di dalamnya. Memang layak dipertanyakan sebab terlalu banyak kitab-kitab sebelumnya dirombak oleh ahli-ahli agama. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf dan sebagainya terlalu banyak dirombak. Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Yuharrifunal kalimah. Kerjaan mereka merubah-rubah, ya, merubah-rubah kalimat-kalimat yang ada dalam kitab-kitab mereka. Jadi banyak yang perlu dihujat. Raib itu adalah keraguan yang mengandung hujatan. Beda dengan syak. Syak ragu murni. Syak ragunya murni, tanpa ada hujatan, tanpa ada tuduhan. Tapi kalau raib ada keraguan tetapi di dalamnya ada tuduhan. Ini adalah palsu, ini adalah buatan manusia, ini adalah curian, ini adalah terlalu banyak tuduhan, ya, banyak kontradiksi, banyak yang berbenturan dengan satu ayat yang lain. Raib, keraguan-keraguan yang mengandung hujatan dan tuduhan, tudingan yang tidak baik. Itu raib. Di Al-Quran nggak bisa. Bukti nggak bisa apa? Sudah Allah tantang. Coba kalian, kalau kalian bisa, buat tandingan. Ditunggu, Allah Maha tahu, ya, ini pasti tidak akan bisa. Ditantang oleh Allah. Kalau begitu setengahnya, ditunggu, enggak juga bisa. Ditantang lagi oleh Allah 10 surat saja, ya. Ditunggu, enggak juga bisa. Terakhir Allah mengatakan fa'tu bi suratin min mithliha. Satu surat aja lah. Enggak bisa. Kalau memang Al-Quran ini sesuatu yang meragukan, kenapa kalian tidak bisa? Juga Allah tantang. Kalau seandainya di dalamnya ada pertentangan, kalian pasti menemukan fi ikhtilafan, sangat banyak perselisihan. Kalau ini bukan dari sisi Allah, pasti banyak perselisihan dalam satu kitab. Nah, Zakirnet, sebelumnya Ahmad Dedat, mampu membuktikan bahwa Al-Quran ini, kitab apapun saja penuh kontradiksi di dalamnya, di dalam satu kitab itu. Ayat demi ayat itu bisa dibenturkan. Tapi Al-Quran tidak bisa. Seberapapun canggihnya, bahkan Allah tantang jin dan manusia, bersatulah kalian coba serang Al-Quran. Kalau bisa, kamu tidak akan mampu melakukannya. La raiba fi. Karena kuatnya Al-Quran ini, karena dipastikan lurusnya Al-Quran ini, dipastikan bobot dan berat isinya total 100% dalam kebenaran, makanya hudan lil muttaqin. Dia memang dapat diandalkan menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini disebutkan muttaqin. Isim fa'il jamak. Bukan lil ladzina yattaqun. Hudan lil ladzina yattaqun, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang akan bertakwa. Apa salahnya dibahasakan begitu? Kalau orang yang ngerti bahasa Arab, ya,
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil ladzina yattaqun. Bisa aja. Betul tidak? Hudan lil ladzina yattaqun. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang akan bertakwa, yang sedang bertakwa, yang akan bertakwa. Bertakwa itu apa? Orang-orang yang ingin menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sedang dan akan. Harusnya kan begitu. Hudan lil ladzina yattaqun. Enak juga enggak kedengaran? Hudan lil ladzina yattaqun. Kedengaran juga enak enggak kedengarannya? Lumayan enak. Tetapi kenapa bukan itu yang dipilih oleh Allah? Munculkan pertanyaan seperti itu sehingga Al-Qur'an ini menjadi asik untuk dikupas. Hudan lil ladzina yattaqun. Tapi tidak. Allah memilih hudan lil muttaqin. Ya, muttaqin. Ini adalah isim fa'il jamak. Muttaqin adalah suatu sifat yang sudah paten pada orang-orang yang memang di hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dalam hatinya ada iman, ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti ingin mencari tahu apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini orang muttaqin. Kalau yattaqin, ya lilladzina yattaqun, sekarang dan akan datang, dan itu punya peluang dia untuk berubah. Sementara muttaqin, peluang untuk berubahnya enggak ada karena dia aslinya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang macam itu selalu ingin menjadikan ada panduan hidupnya. Jadi muttaqin isim fa'il kalau sudah terbentuk dalam sebuah bahasa Arab, isim fa'il itu dalam kitab, dalam hadis, maka ini biasanya sifat orang itu adalah sifat orang yang tidak akan berubah-ubah. Yattaqun ada peluang untuk berubah. Ya, selagi masih masuk fi'il di dalamnya, apakah fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il madhi, fi'il mudhari, ya, ada peluang untuk berubah. Jadi kalau isim fa'ilnya ditunjuk, peluang berubah itu kecil. Kenapa? Orang ini takut pada Allah. Nah, bagi orang yang takut pada Allah, butuh dia kepada petunjuk, mana perintah, mana larangan, maka orang-orang inilah yang disebut dengan muttaqin. Itu perbedaannya ya. Kalau yattaqun atau yattaqun, ini ada peluang untuk berubahnya. Huda. Salah satu nama Al-Quran adalah Al-Huda. Salah satu nama Al-Quran adalah Al-Dzikra. Salah satu nama Al-Quran adalah Asy-Syifa. Salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Salah satu nama Al-Quran adalah An-Nur. Dan ini adalah Huda. Hudan lil muttaqin. Hal keadaan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Baik, siapa yang mau bertakwa, jangan cari kitab yang lain. Siapa yang mau untuk menjadi insan yang muttaqin, jangan cari kitab lain. Al-Quran saja. Selanjutnya, siapakah orang yang bertakwa itu? Jadi kalau di sini disebutkan hanya beberapa, tapi di beberapa ayat dan surat yang lain ada lagi yang lain. Siapa orang yang bertakwa? Ya. Kalau di sini, kalau di surah Al-Baqarah juz 2 ya, di juz 2, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, sampai akhir ayat. Ulaika humul wallahu yuhibbul muttaqin atau ulaika humul muttaqun? Ulaika humus shadiqun, ya. Ulaika humus shadiqun. Dah di atasnya. Di atasnya. Wa aqamus shalah wa atuz zakah wal mufuna apa? Ya, kita baca. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was sa'ilina fi riqab wa qama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahdu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina ulaika humul muttaqun. Jadi Allah mengatakan ini sifat orang bertakwa dari atas. Kali ini orang bertakwa itu disebut baru ke bawah. Ini seni Al-Quran ya. Ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang beriman tidak syirik. Ya, lengkap imannya dengan iman yang 6. Kemudian aqamus shalah wa zakah. Dia mendirikan salat 5 waktu berjamaah di masjid dan dia mengeluarkan zakatnya serta mengorbankan hartanya untuk infak dan sedekah. Kemudian orang yang menepati janji. Kemudian orang yang sabar menghadapi ujian yang bisa mencongkel iman tapi dia bersabar.
Kemudian Allah mengatakan pada akhirnya, itulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang benar imannya, dan itulah orang yang bertakwa. Lagi-lagi situ sebutkan isim fa'il. Ulaika ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya. Baik. Jadi orang yang bertakwa dalam versi ayat itu ada kriteria orang bertakwa selalu adalah iman dan amal. Ini orang bertakwa itu iman dan amal. Dia beriman, dia tidak syirik, lalu dia mengamalkan amalan. Apa yang Allah perintahkan dia kerjakan, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya. Baik, di sini siapa orang yang bertakwa? Pertama, alladzina. Coba lihat ya di ayat yang tadi kita baca surat juz 2 itu. Walakinnal birra man amana billah, amana juga. Kalau ini alladzina yu'minuna. Jadi orang yang bertakwa itu pertama adalah wajib orangnya mukmin. Orang yang bertakwa itu pertama wajib orangnya mukmin, itu yang pertama dulu. Baru setelah iman amalus sholihat. Coba lihat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Langsung amal, action. Iman itu juga amalan, tapi amalan hati. Amalan hati yang tertinggi adalah iman. Amalan hati yang tertinggi adalah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Amalan hati yang tertinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tapi dia musyrik, bullshit gitu. Bukan orang yang bertakwa tapi syirik. Orang yang bertakwa dia pasti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa mentauhidkan Allah adalah orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang sedang beriman mereka dengan yang gaib. Semua yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sementara tidak nampak oleh mata kita, hanya mengandalkan cerita ya dari Al-Quran dan hadis, dan kita imani itu adalah al-ghaib. Kita imani itu. Karena kita yakin ada Allah yang Maha melihat, kita tidak berani berbuat dosa. Walaupun orang tidak boleh melihat kita, walaupun kita di negeri lain yang orang tidak satu pun kenal dengan kita. Karena ada iman, yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Allah tidak ada nampak sama dia. Ya, dia tidak pernah menyaksikan atau berbicara dengan Allah. Malaikat yang katanya ada menulis raqib dan atid juga tidak pernah dia lihat. Tapi kenapa ada? Diberitakan dalam Al-Quran, dalam hadis, kenapa ada diberitakan? Dan dia percaya itu sehingga dia takut berbuat dosa. Ini adalah orang yang bertakwa yang pertama. Yu'minuna bil ghaib. Di sini pangkalnya. Seperti kata ayah, ya, pangkalnya itu adalah di iman ini. Yu'minuna bil ghaib. Kalau ini sudah duduk, yang lain enak. Salat 5 waktunya dia akan tertib. Dia akan jaga dengan sebaik-baiknya. Di depan orang yang kenal sama dia atau di depan orang yang sama sekali tidak kenal dengan dia. Dia tetap menjaga salat karena dia tahu Allah yang perintahkan dia salat. Dia tahu itulah jadwal dia harus berjumpa dengan Allah, duduk di dalam rumah Allah, ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada yang tahu siapa dia. Dia ada di negeri yang asing. Tapi dia tetap mengerjakan sholat. Walaupun di airport yang tidak ada musolanya. Dia tidak malu. Dia bentangkan sejadahnya atau apa kayak pokoknya untuk bisa sholat. Ya, karena dia tahu itu adalah waktu di mana dia harus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yu'minuna bil ghaib. Ketika yu'minuna bil ghaib ini sudah ada, dia tidak akan mau disogok. Dia tidak akan takut diancam di PHK. Dia tidak akan takut diusir. Dia tidak akan takut dengan ancaman penjara. Bahkan dia pun siap untuk melepaskan nyawa dari badannya karena ada imannya. Yu'minuna bil ghaib. Ini orang yang bertakwa. Orang macam ini nggak akan bisa ditakut-takutin. Bilal, belum banyak lagi ayat Al-Quran yang turun, belum banyak lagi syariat Allah yang jalan. Ditangkap oleh majikannya, lalu dikatakan balik kamu ke agama lama. Enggak, katanya. Kalau kamu tidak mau, kamu saya siksa. Silakan. Memang iya disiksa. Hebat. Kita sudah sama paham apa yang terjadi pada Bilal. Lalu apa kata Bilal? Kalau kau cabut semua kukuku satu persatu dalam keadaan aku hidup, kau kuliti seluruh tubuhku dalam keadaan hidup-hidup, ya, kau kelupasi kepalaku, engkau tidak akan mampu mengangkat, melepaskan iman dari dadaku. Yu'minuna bil ghaib. Dari sini pangkalnya dulu. Ini yang termahal. Yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib. Ini orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ada iman. Bil ghaib. Bil ghaib itu adalah dengan dia tidak melihat dengan panca inderanya tentang malaikat, tentang Allah, tentang neraka, tentang surga, tapi dia iman itu semua, dia yakini. Kemudian juga yu'minuna bil ghaib, tentang janji-janji pahala dan surga. Kok mau ya? Orang munafik itu selalu heran dengan orang-orang beriman. Kok mau percaya diiming-imingi dengan pahala ini, pahala itu, pahala ini, pahala. Kok mau percaya? Bodoh. Makanya orang munafik di ayat belakang mengatakan
anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh-bodoh itu? Dianggap kita ini bodoh. Cari duit, kemudian bersedekah bangun masjid, harapkan pahala, yaitu rumah yang besar dibangunkan di surga. Kok mau ya mereka? Ya orang munafik itu nggak ada iman. Sementara kita ada iman. Karena ini ada iman bil ghaib, kita mau bersedekah. Makanya ayat di belakangnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Coba lihat ya, itu action setelah ada iman. Action amal fisik sampai berkorban kepada harta. Yang paling dicintai oleh manusia di dunia ini adalah iman, nyawanya dan hartanya. Ini yang lebih dicintai oleh manusia, nyawa dan harta. Sekarang harta dia infakkan, nyawa pun siap dia korbankan. Itu puncaknya itu. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kemudian hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu yang paling dicintai oleh manusia itu adalah harta dan nyawa. Orang demi harta, nyawanya dia korbankan. Sekarang harta itu betul yang diinfakkan. Itu bisa dilakukan oleh siapa? Oleh orang munafik? Enggak akan mungkin. Orang munafik tidak akan berani menginfakkan hartanya. Makanya engkau akan dapati manusia yang paling bakhil di muka bumi ini adalah orang munafik. Ya, tapi bangun rumah mewah-mewah, memperluas aset dan lahannya di mana. Bahkan untuk acara-acara yang bisa menaikkan pamornya sebagai orang kaya, dia tidak akan ragu-ragu mengeluarkan dana ratusan juta, bahkan kalau perlu miliaran untuk sebuah acara pesta pernikahan anaknya. Pintu bantu masjid, sebuah pintu masjid aja, satu meter keramik saja dianggap itu perbuatan bodoh. Itu orang munafik. Ya, sudah kita lanjutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Memang di sini pangkalnya. Afwan kepada saudara-saudaraku sekalian. Kalau ada di antara kita masih menelantarkan sholat, kita boleh saja mengatakan iman bil ghaibnya dhaif jiddan. Lemah sekali iman bil ghaibnya. Ya. Dipanggil Allah enggak datang. Dia masih nyaman dengan tidurnya. Dia masih nyaman dengan HP-nya. Dia masih nyaman duduk dengan kawan-kawannya, ngobrol dengan permainannya, masih nyaman mancing. Padahal dia mendengarkan hayya 'alas shalah. Allah yang panggil itu. Hayya 'alas shalah. Allah yang panggil, enggak merasa terpanggil dia. Enggak merasa terpanggil. Maka yu'minuna bil ghaibnya dhaif jiddan, lemah sekali. Orang-orang yang dengar ngaji aja dia sudah bergetar hatinya. Wah, udah dekat waktu. Dia gulung permainannya, ya. Dia hentikan kesibukannya. Dia sudah mulai menuju ke tempat di mana dia harus berwudu. Kalau memang pakainya kotor dia ganti dan dia menuju ke tempat dia harus salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman. Makanya action setelah alladzina yu'minuna bil ghaib langsung kepada yuqimunas shalah. Baik, yuqimunas shalah kita lanjutkan besok insyaallah taala ya. Jadi pangkalnya adalah yu'minuna bil ghaib. Allah enggak pernah kita lihat. Rasulullah enggak pernah berjumpa sama kita. Yang katanya ada malaikat raqib dan atid yang menulis 24 jam enggak pernah kita lihat. Sekalipun enggak pernah kita lihat. Bahkan dalam mimpi sekalipun enggak pernah. Tapi kita merasa dicatat dan diawasi sehingga kita khawatir. Yu'minuna bil ghaib. Ya, ini dia memang pangkalnya. Habis itu kita teriming-iming oleh surga. Dan kita menjadi kecut dan takut oleh neraka. Sesuatu hal yang aneh itu memang. Bagi orang munafik selalu aneh ya. Bagi orang munafik selalu aneh. Tapi biarlah. Sama dengan pengobatan. Dengan akibat corona ini. Dengan Al-Quran, diruqyah. Bagi orang munafik itu aneh bagi dia. WHO saja belum menemukan obatnya. Negara-negara canggih, negara hebat belum menemukan lagi vaksinnya. Kenapa orang ini bisa mengatakan ada vaksinnya paling hebat? Itu Al-Quran. Bagi orang munafik nggak nyambung bagi dia nih. Dengan Al-Quran menyembuhkan corona. Padahal Masya Allah, wallahi demi Allah, sudah tidak terkira orang-orang yang disembuhkan oleh Allah dengan Al-Quran ini. Corona ini juga tidak sedikit yang sembuh dengan Al-Quran. Diruqyah hanya beberapa jam saja sembuh total. Ya, saudara-saudara kita yang bahkan ada yang hafizah, katanya menurut rumah sakit dia terkena corona, dia baca saja Al-Quran sembuh. Bagi orang munafik nggak keterima ini, karena dia memang nggak ada yu'minuna bil ghaibnya. Bagi kita karena ada iman bil ghaib sudah kita sambut itu semuanya dengan keimanan. Barakallahu fikum. Masuk waktu syuruk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.